Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 7, kebersamaan. Subtema 1, kebersamaan di rumah. Pembelajaran yang pertama. Silakan anak-anak buka buku LKS tema 7 halaman 3 sampai dengan halaman 7. Dan buku paket tema 7 halaman 1 sampai dengan halaman 14. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian dongeng dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengenal pecahan 1/2 dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui pengertian bunyi dengan benar. Anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Siti, kemudian gambar ayah Siti, gambar ibu Siti, dan gambar Ali, adiknya Siti. Mereka berkumpul bersama ya anak-anak. Perhatikan juga teks berikut ini. Mari kita membaca teks ini secara bersama-sama. Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah Siti ada ayah, ibu, Siti, dan Ali. Mereka sering makan malam bersama. Ayah Siti sering bercerita usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin di sekolah. Di sekolah, Siti dan teman-temannya hidup rukun. Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama. Siti sering bermain dengan teman. Mereka saling menghormati. Nah, anak-anak, Siti dan keluarganya sering makan malam bersama. Kemudian, setelah makan malam, ayah Siti sering bercerita. Dan Siti bersama Ali menyukai cerita binatang ya anak-anak. Berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Siti dan keluarganya. Ini gambar Siti bersama keluarganya di halaman rumah ya anak-anak. Apa yang dilakukan ayah Siti? Ayah Siti sedang membersihkan got. Mengapa got harus dibersihkan? Supaya gotnya tidak sumbat. Kemudian kalau gotnya sumbat, akan mengakibatkan banjir ya anak-anak. Kemudian Ibu Siti sedang menyapu halaman. Siti dan Ali sedang memberi ayam makan. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Selokan sama dengan got ya anak-anak. Kemudian ibu menyapu halaman di belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Siti, Ali, dan ayah Siti. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng.
Anak-anak, berikut ini silakan anak-anak mendengarkan dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Kemudian ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Kemudian tikus menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular pun berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Tikus berkata, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular pun berkata, "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri?" Kemudian tikus menjawab, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Kemudian ular menjawab, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, anak-anak, demikianlah cerita atau dongeng tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Yang pertama di sini, sang ular sangat membenci tikus. Kemudian ia ingin melahap tikus karena ia merasa lapar ya anak. Kemudian tikus mempunyai cara agar dia tidak dimakan sang ular. Dan pada akhirnya mereka berteman, kemudian mereka mencari makan bersama-sama. Anak-anak, sekarang kita akan lanjutkan materi tentang pengertian dongeng. Apakah anak-anak sudah tahu apa yang dimaksud dengan dongeng? Dongeng adalah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Dongeng berisi tentang peristiwa atau kejadian. Peristiwa atau kejadian tersebut diperankan oleh tokoh. Tokoh dalam dongeng jumlahnya lebih dari satu. Dongeng ada yang menceritakan tentang hewan. Kemudian dongeng yang menceritakan tentang hewan disebut fabel ya anak-anak.
Anak-anak, berikut ini kita akan lanjutkan materi tentang mengenal pecahan. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potong sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Silakan anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ini ibu sedang menghidangkan 3 buah kue donat ya anak-anak, kepada Siti, kemudian Ayah, dan Ali. Berikut ini silahkan anak-anak perhatikan gambar kue. Pertama, kuenya utuh, kemudian dibagi menjadi setengah-setengah, atau disebut 1/2 ya anak-anak. Kemudian berikut ini gambar kuenya, pertama utuh, kemudian dipotong. Ini bukan setengah, dan ini juga bukan setengah. Berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar kue donat. Ini 1 kue donat, kemudian di sini 2 bagian donat sama besar. Dipotong kuenya di sini ya anak-anak. Dipotong menjadi 2 bagian kue donat. Dipotongnya sama besar. Dan 1 bagian donat dari 2 bagian donat disebut 1/2. Lengkapilah pernyataan berikut ini dengan tepat. Sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut titik-titik-titik bagian. Jawabannya 1/2 bagian ya anak-anak. Kemudian yang kedua, Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah titik-titik-titik. Jawabannya 1/2 bagian. Kemudian berikut ini yang ketiga, Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi titik-titik-titik bagian sama besar. Jawabannya 1/2 bagian sama besar ya anak-anak. Kemudian yang keempat, agar mendapatkan kue 1/2 bagian atau setengah bagian, maka kita harus membagi 2 kue tersebut dengan ukuran titik-titik-titik. Jawabannya sama besar ya anak-anak. Anak-anak, sekarang kita akan lanjutkan materi tentang bunyi. Apakah anak-anak sudah tahu apa yang dimaksud dengan bunyi? Bunyi adalah sesuatu yang kita dengar. Bunyi ada yang kuat dan ada yang lemah ya anak-anak. Berarti bunyi ada 2. Ada bunyi yang kuat, kemudian ada bunyi yang lemah. Kemudian bunyi yang teratur dan berulang disebut birama. Kemudian berikut ini pola ketukan birama. Silakan anak-anak perhatikan. K, keterangannya adalah bunyi kuat. Kemudian L, keterangannya adalah bunyi lemah. Kemudian kalau kita mengetuk meja, ini bunyinya duk. Kalau kita menepuk tangan, bunyinya prok ya anak-anak. Anak-anak, berikut ini ibu akan menyanyikan lagu kupu-kupu. Kemudian lagu kupu-kupu diciptakan oleh Ibu Sud. Birama lagu kupu-kupu 4/4. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang?
hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Nah, anak-anak, demikianlah contoh lagu kupu-kupu. Anak-anak, berikut ini ada lagu Cicak. Kemudian lagu Cicak diciptakan oleh A.T. Mahmud. Birama lagu Cicak adalah 2/4. Sekarang Ibu akan mencontohkan cara menyanyikan lagu Cicak. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Kita ulangi satu kali lagi. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, anak-anak, demikianlah contoh cara menyanyikan lagu Cicak. Anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa salam Maria secara bersama-sama. 1, 2, 3. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.